Ayo berinvestasi akhirat, bangun rumahmu di surganya. Sempurnakanlah ibadah Anda dengan beramal jariah yang pahalanya tidak terputus hingga akhir kiamat. Alhamdulillah, Alhamdulillahil akbar, alladhi akbar kulla syai'in. Assalatu wassalamu ala rasulillah, alladhi allamana kaifa nusalli. Allahu akbar, fanaqulu Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah yamuddu bi nasrihi man i'tasama bihablihillahil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uth rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa azim ala alihi wa sahbihi wa qarabati wa dhurriyyatihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa ballagha rasulil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Kaum muslimin jamaah Jumat yang insyaallah seluruhnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jamaah Jumat insyaallah seluruhnya mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Hari ini hari Jumat dan saat ini kita masih berada dalam suasana bulan Rabiul Awal, di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di bulan Rabiul Awal. Di bulan Rabiul Awal ini pula wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meski kita umatnya yang begitu rindu dan begitu cinta kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski mata kita tidak pernah melihat langsung wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski kita tidak pernah mendengar suara merduhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meski kulit kita belum pernah bersentuhan langsung dengan kulitnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi begitu cintanya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan begitu rindunya kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ternyata jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan saja kita merindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata baginda Rasulullah pun luar biasa sangat cinta kepada kita. Baginda Rasulullah SAW sangat sayang kepada kita umatnya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi Allah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada manusia yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala yang mampu menyaingi pengorbanannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak satu pun manusia di muka bumi ini yang mampu menandingi kasih sayangnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada manusia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan izin Allah Subhanahu wa taala, kita tentunya selaku khalifatullah, kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala yang mencintai Allah Subhanahu wa taala pun mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ketika kita mencintai Allah, maka mesti dan wajib hukumnya pula kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ketahuilah
Jika kita mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka wajib harus hukumnya kita mencintai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sejarah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang begitu cinta kepada Nabi, seorang sahabat yang begitu dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat tersebut yang bernama Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah ini dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dimanapun Rasulullah pergi selalu ada bersamanya. Dimanapun Rasulullah ada selalu ada bersama Thauban bin Munabah. Tapi jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika Rasulullah SAW meninggalkan Thauban bin Munabah dengan kegiatan dakwah dan lama baru berjumpa kembali dengan Thauban bin Munabah. Thauban bin Munabah ini memiliki wajah yang tampan, tubuh yang gemuk, sehat dan lain sebagainya. Akan tetapi suatu ketika Rasulullah SAW meninggalkan Thauban beberapa bulan yang dirahmati Allah dalam kegiatan dakwah. Dan begitu Rasulullah kembali menemui Thauban bin Munabah, Masya Allah, Thauban bin Munabah, Masya Allah, mukanya pucat, badannya kurus yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Rasulullah bertanya, wahai Thauban bin Munabah, ada apa gerangan yang menimpa dirimu, wahai Thauban bin Munabah? Kenapa engkau mukamu pucat pasi, badanmu kurus, wahai Thauban bin Munabah? Kata Thauban bin Munabah, bagaimana ya Rasulullah, saya tidak kurus. Jangankan satu hari ya Rasulullah, saya tidak melihat wajahmu. Ini berbulan-bulan ya Rasulullah, tidak sanggup rasanya saya makan dan minum ya Rasulullah. Tidurku pun tidak nyenyak, disebabkan kami tidak pernah melihat wajahmu wahai Rasulullah. Sebegitu cintakah Thauban bin Munabah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam kisah diceritakan jamaah Jumat, Thauban bin Munabah pun tetap ragu-ragu, merasa gundah gulana yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dia khawatir, andai pun katanya saya masuk syurga, belum tentu saya bisa bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tentu tingkatannya Nabi beda dengan saya, kata Thauban bin Munabah. Begitu cinta dan kedekatannya Thauban bin Munabah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu Thauban bin Munabah setelah menyampaikan ungkapan itu di depan Rasulullah SAW, maka Nabi memberikan jawaban di dalam Al-Quranul Karim dalam surah An-Nisa ayat 69. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyina was-siddiqina wasyuhada was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa." Itulah jawaban Rasulullah SAW kepada sahabatnya Thauban bin Munabah, sekedar hiburan kepada sahabatnya. Wa may yuti'illah war rasul, siapapun yang taat kepada Allah dan Rasulnya, faulaika ma'al ladina an'ama Allahu 'alaihim, maka mereka akan dibersamakan oleh Allah di dalam syurga bersama para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, wasiddiqin, dan bersama orang-orang yang mencintai kebaikan, mencintai kebenaran, wasyuhada, dan para orang syuhada, wassalihin, dan para orang-orang saleh, wa hasuna ulaika rafika, dan mereka itu sebaik-baik teman. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada kata lain untuk tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada pilihan lain untuk tidak mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan standarisasi seseorang dikatakan sempurna imannya kepada Allah Subhanahu wa taala sampai dia mencintai Rasulullah SAW melebihi cintanya kepada anak-anaknya, cintanya kepada kedua orang tuanya dan semua manusia. La yu'minu ahadukum hatta akuna habba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah sekalian, ketika kita ingin mencintai Rasulullah SAW, kita ingin bersama dengan Rasulullah SAW, kata kuncinya cintai Nabi SAW. Dan tentu mencintai Nabi bukan sekadar mengucapkan lisan, saya mencintai Rasulullah, tidak. Yang dirahmati Allah. Bahkan ada ciri-ciri yang dirahmati Allah. Ciri-ciri orang mencintai Rasulullah SAW. Yang pertama yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, InsyaAllah dia gemar, dia suka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu ciri seorang umat, seorang hamba mencintai Rasulullah SAW. Ya. Wa alamatuhu nasruddin, dia senang, dia suka menolong agama Allah Subhanahu wa ta'ala. In tansurullaha yansurkum
Jika engkau menolong agama Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah Allah pasti akan menolongmu. Maka semoga insyaallah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapapun di antara kita yang insyaallah yang senantiasa memiliki potensi, memiliki keahlian demi kebenaran agama Allah, demi kemajuan agama Allah Subhanahu wa taala, insyaallah orang tersebut termasuk golongan orang-orang ciri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu ciri kedua jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ciri mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa'adibu an syariatihi. Dia mencintai syariat agama, dia mempertahankan syariat agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu sebuah ciri dia mencintai Rasulullah. Dia mempertahankan syariat agama Allah. Dia tidak merubah-rubah syariat agama yang dibawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak merubah-rubah sunnah yang diajurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghidupkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, kata Rasulullah SAW, faqad ahabbani, maka sungguh dia telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, kata Nabi SAW, maka akan bersamaku di dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu ciri ketiga jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri ketiga orang mencintai Rasulullah SAW, wa takhluqu bi akhlaqin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhlaknya meneladani akhlak Rasulullah SAW, akhlaknya mencontohi akhlaknya Rasulullah SAW. Demi Allah jamaah sekalian, tak satu pun manusia di muka bumi ini yang dikagumi akhlaknya langsung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi demi Allah jamaah Jumat, tak satu pun manusia di muka bumi ini yang dikagumi akhlaknya oleh Allah langsung kecuali hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad benar-benar telah memiliki akhlak yang mulia. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun. Azizun di sini jamaah sekalian penafsirannya bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW itu selalu merasakan berat terhadap apa yang berat yang dirasakan oleh umatnya. Ketika ada umatnya menghadapi persoalan berat, maka Nabi juga ikut merasakan beratnya persoalan yang dihadapi umatnya. Itulah Rasul, itulah azizun yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jika seandainya di antara kita ada orang, saudara kita tertimpa musibah, lalu kita tersenyum melihatnya, berarti kau tidak bisa mencontohi akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itulah Rasulullah azizun alaih, merasa berat apa yang berat yang dirasakan oleh umatnya dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ciri ketiga insyaallah kita ikuti akhlaknya Nabi, dan insyaallah keteladanan yang ada pada diri Nabi insyaallah tidak terbatas. Insyaallah akan tidak terbatas dan kita dikagumi selama-lama siapapun dia. Para sahabat Nabi mencontohi, meneladani sifatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar As-Siddiq meneladani Rasulullah, mencontohi akhlaknya Nabi. Maka Abu Bakar dikagumi dan disegani di tengah-tengah masyarakat. Maka insyaallah uswatun hasanah yang ada pada diri Rasulullah insyaallah tidak terbatas jamaah sekalian. Seluruh sahabat-sahabat Nabi meneladani dan mencontohi akhlaknya Nabi, maka seluruh sahabat Nabi pun dikagumi di tengah masyarakat, dihormati di tengah masyarakat. Kenapa? Meneladani akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak boleh membenci saudara kita meski dia bersalah, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi masya-Allah memiliki sifat azizun, masya-Allah luar biasa. Lalu yang kedua jamaah sekalian, Rasulullah SAW itu ingin selalu menjadikan umatnya ini baik. Nabi selalu berdoa agar umatnya ini selamat. Itulah Rasulullah SAW. Bahkan ketika istri Nabi SAW memohon kepada suaminya, wahai suamiku ya Rasulullah, doakan saya ya Rasulullah. Maka Nabi mendoakan istrinya, Allahumma ghafir li Aisyah, ya Allah ampuni dosanya Aisyah, maupun yang lalu maupun yang akan datang. Itulah doa Rasulullah kepada Allah Subhanahu untuk istrinya. Lalu ketika itu istrinya Rasulullah tersenyum. Saking gembiranya Aisyah, mereka tersenyum, bahkan meneteskan air mata. Saking gembiranya didoakan oleh orang yang luar biasa.
Mulianya baginda Rasulullah SAW. Mulutnya tidak pernah berdusta. Ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Apapun dia ucapkan Nabi, insyaAllah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kata Nabi kepada istrinya, wahai istriku, bahagia ke engkau, tersenyum ke engkau, kudoakan seperti tadi wahai istriku. Kata Aisyah, ya Rasulullah, saya sangat bahagia ya Rasul, saya sangat bergembira ya Rasulullah, engkau telah mendoakan saya. Lalu Nabi katakan, wahai istriku, ketahuilah, doa yang kuucapkan tadi hari-hari kuucapkan untuk umatku. Allahumma ghafirli ummati, ya Allah ampuni dosa-dosanya umatku. Dan setiap hari istriku kubacakan doa itu untuk umatku, untuk kita. Luar biasa kasih sayang Nabi, cinta Nabi kepada kita, Masya Allah, luar biasa. Tegakah kita menzalimi Rasulullah SAW? Tegakah kita mengkhianati Rasulullah SAW? Karena ternyata luar biasa kasih sayang Nabi. Bukan saja di dunia jamaah sekalian, insya Allah sampai masuk syurga Nabi mengawal kita yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan dalam sebuah hadis, ketika nanti di hari kemudian yang dirahmati Allah, tatkala kita berada di suatu tempat, Masya Allah, tempat itu Masya Allah rasanya terik panas matahari sangat dekat dari kepala kita yang dirahmati Allah. Di situ kita akan berdiri selama 50.000 tahun menunggu keputusan Allah, menunggu hisabnya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan banyak manusia setengah mati jam sekalian. Bayangkan 50.000 tahun kita berdiri, Pak, dengan rasa terik panas matahari begitu dekat dari kepala kita. Kita di dunia, Masya Allah, sudah ada AC, sudah ada kipas angin, masih panas kita rasakan yang dirahmati Allah. Bayangkan jika sekiranya panas matahari dekat dari kepala kita nanti di suatu tempat. Disitulah dalam hadis dikatakan, kalau di dunia ini ketika kita berkeringat, keringat kita dari atas ke bawah yang dirahmati Allah. Tapi suatu ketika nanti sebelum kita dihisap, ini sebelum dihisap, Pak, masih menunggu penghisaban dari Allah, masih menunggu catatan amal kita terima dari Allah subhanahu wa ta'ala. Manusia sudah mengalami, Masya Allah, persoalan besar. Maka di sini dibutuhkan syafaat akbar, ya, syafaat terbesarnya Rasulullah SAW. Dan syafaat Rasul bukan saja untuk orang beriman, seluruh manusia, Pak. Syafaat Nabi akan berguna di saat itu, dan tidak ada orang yang tidak membutuhkan Nabi Muhammad nanti di situ, Pak. Siapapun dia, apapun agamanya, semua butuh dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ ketika butuh satu syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu apa yang terjadi? Ada manusia yang keringatnya sampai tumit jamaah sekalian. Ada manusia keringatnya sampai lututnya. Ada manusia keringatnya sampai pahanya. Ada manusia keringatnya sampai di perutnya. Ada manusia keringatnya sampai di dadanya. Ada manusia keringatnya sampai di tenggorokannya. Bahkan ada manusia tidak sanggup untuk bernapas karena hampir tenggelam dengan keringatnya sendiri menunggu hisab dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di situ satu-satunya orang yang mampu menyelamatkan kita adalah baginda Rasulullah SAW. Maka perbanyak salawat, dan itu diminta sendiri oleh Rasulullah. Wahai umatku, hari Jumat, mulai malam Jumat sampai hari Jumat, tidak usah banyak-banyak yang kau doakan, kau minta, kau zikir, cukup perbanyak salawat, kata baginda Rasulullah SAW. Karena Nabi tahu satu-satunya yang mendapatkan pertolongan, pembelaan dari Rasulullah SAW nanti dari kelak adalah syafaat Rasulullah SAW. Jamaah Jumat yang dimuliakan dan insyaAllah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka di situ jamaah sekalian, Rasulullah SAW sujud di hadapan kebesaran Allah. Dan demi Allah, ketika Nabi sujud di hadapan Allah, doa yang diucapkan Nabi di lisannya, belum pernah ada orang yang mengucapkan di depan Allah subhanahu wa ta'ala. Lama Nabi sujud, lalu Allah mengatakan, ya Muhammad, irfa' rasak. Muhammad, angkat kepalamu. Silakan kau minta, silakan kau bermohon, silakan kau memberi syafaat kepada siapapun yang engkau berikan, wahai Muhammad. Lalu Nabi mengangkat kepalanya dan berkata, ya Allah, kasihan manusia. Sudah ada yang tenggelam dengan keringatnya sendiri, ya Allah. Mereka kepanasan, ya Allah. Sudah 50.000 tahun ya Allah menanti hisabmu, ya Allah. Selamatkan mereka, selamatkan umatku, ya Allah. Maka apa yang terjadi jamaah sekalian dirahmati Allah? Maka Allah membuka hisabnya yang dirahmati Allah. Pembagian catatan amal. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kanannya. Ada yang menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Bahkan ada manusia yang menyembunyikan tangan kirinya, Pak. Karena dia malu menerima catatan amalnya dengan tangan kirinya. Tapi Masya Allah,
Justru catatan amalnya yang mencari di mana tangan kirinya, ini tentunya bagi orang yang banyak dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu apa yang terjadi? Proses selanjutnya kita akan melintasi. Sebelum kita masuk syurga jemaah sekalian, tentu ada titian yang disebut titian Siratal Mustaqim. Jaraknya panjang yang dirahmati Allah. Hanya rahmat Allah dan syafaat Rasul yang mampu menyelamatkan manusia di kala itu, Pak. Titian Siratal Mustaqim tipis seperti mata pedang, bahkan digambarkan seperti laksana rambut di batu kecilnya itu titian Siratal Mustaqim. Sahabat Abu Bakar hanya melangkah 2 kali. Langkah pertama kakinya Abu Bakar sudah di atas titian Siratal Mustaqim. Langkah kedua kaki Abu Bakar sudah ada di depan syurga dirahmati Allah. Itu Abu Bakar. Bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Jamaah Jumat dan dimuliakan dan insyaallah rahmat Allah. Maka sampailah seluruh umat Rasulullah SAW yang tentunya selamat melintasi titian Siratal Mustaqim. Dan sebelum masuk ke dalam syurga, kita disuguhkan air dari telaga Kautsar. Nabi katakan, silakan cicipi air telaga Kautsar. Kalau boleh minum dari tanganku sendiri. InsyaAllah wahai umatku, siapapun di antara kalian yang meminum susu ini dari tanganku, maka kalian tidak akan pernah haus sampai selama-lamanya. Allahu Akbar. Maka masuklah umat Rasulullah bersama Muhammad ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Pintu syurga sebanyak 8 pintu syurga. Luas 1 pintu dalam hadis dijelaskan antara langit dan bumi luasnya 1 pintu syurga. Itu pun berdesak-desakan manusia masuk syurga. Artinya apa jamaah Jumat? Umat Muhammad banyak masuk syurga. Artinya apa? Umat Muhammad banyak mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW. Perbanyak selawat kepada baginda Rasulullah. Kalau kita mau selamat, mau mendapatkan pengawalan langsung dari Nabi, perbanyak salat kepada baginda Rasulullah. Akhirnya Rasulullah masuk ke dalam syurga. Namun demikian Nabi tetap pandangannya kosong, menatap ke depan seolah-olah yang dipikirkan Rasulullah. Lalu Allah bertanya, wahai Muhammad, apalagi yang kau minta Muhammad? Tidakkah engkau senang bahagia dalam syurga bersama umat Muhammad? Kata Nabi Muhammad, ya Allah, sepertinya aku tidak puas ya Allah. Ternyata masih banyak umatku yang jatuh di dalam neraka jahanam ya Allah. Aku mohon ya Allah, berikan saya izin ya Allah untuk bisa menjemput kembali umatku yang jatuh di dalam api neraka jahanam ya Allah. Maka Masya Allah, permintaan dan permohonan Rasulullah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya Nabi Muhammad berangkat dan menuju ke neraka dan mengangkat satu persatu umatnya. Artinya apa jemaah Jumat? Orang yang berdosa saja, orang yang tercebur saja dalam neraka jahanam masih sanggup dan berpeluang mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka jemaah sekalian dirahmati Allah, banyaklah kita berselawat kepada baginda Rasulullah. Ternyata Masya Allah, manusia yang luar biasa, yang begitu mencintai umatnya, yang begitu berharapkan keselamatan umatnya. Dialah satu-satunya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian insyaallah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yu'minu ahadukum. Dipandang kita tidak sempurna iman kita manakala kita tidak mencintai Nabi melebihi cintanya kepada anak kita. Bagaimana Ibrahim alaihissalam Nabi Allah, begitu cintanya Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala melebihi cintanya kepada putra satu-satunya, Pak. Ibrahim rela insyaallah betul-betul ingin menyembelih putranya demi melebihi cintanya kepada Allah dibanding cintanya kepada putra mata semata wayangnya. Semua insyaAllah kita diberikan oleh Allah kekuatan lahir dan batin untuk bisa insyaAllah meneladani akhlak Rasulullah SAW. Kita saling membantu dan saling menolong sesama umat yang dirahmati Allah. Kita tidak boleh membenci saudara-saudara kita yang lain yang dirahmati Allah, karena Nabi memiliki semua sifat itu. Nabi ingin kita semua baik. Nabi ingin semua kita selamat yang dirahmati Allah. Selamat dunia dan selamat akhirat yang dirahmati Allah. Jemaah Jumat yang dimuliakan dan insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Inilah khutbah yang sangat singkat sekali. Mudah-mudahan ada manfaatnya kepada seluruh yang hadir. Maka semoga insyaallah di bulan Rabiul Awal ini insyaallah bulan kelahiran Rasulullah, bulan wafatnya Rasulullah SAW, insyaallah kita termasuk umat yang bisa mencontohi dan meneladani akhlak Rasulullah SAW di dalam beraktivitas, di dalam bertetangga, di dalam berkeluarga, di dalam bermasyarakat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul alim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Alhamdulillah. Alhamdulillahil akbar alladhi akbara kulla syai'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah alladhi 'allamana kayfa nusalli. Allahu akbar fa naqulu Allahu akbar. Alhamdulillahilladzi fatiris samawati wal ard. Alhamdulillahi fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Alhamdulillah ya muddi min nasrihi man ittasama bihablillahil matin wa kitabihil mubin wa sunnati rasulihil amin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasul. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ayyuhal muslimun al hadirun, usikum wa nafsi bi taqwallah wa ta'ati la'allakum tuflihun. Ayyuhan nas ittaqullah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikati bi kuthi wa thallatha bikum ayyuhal mu'minun. Faqala azza min qailin inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa qarabati wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma rda 'anil khulafa'ir rasyidin sayyidina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali wa ala baqiyatis sahaba wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wati ya qadil hajah. Rabbana fil lana wal ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tada' lana dhanban illa ghaffarta wa la hamman illa farajta wa la hajatan huwa laka ridan ya arhamar rahimin. Allahumma yassir lana umurana umurid dunya wa adabil akhirah. Allahumma arzuqna an ziyaratil Makkah al-Mukarramah. Allahumma arzuqna an ziyarat Madinatal Munawwarah. Rabbana fil lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna sigara. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana amanna bima anzalta wattaba'na ar-rasul faktubna ma'asy syahidin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Aqimis shalah. Ayo dukung media dakwah Masjid Agung Al-Akbar dengan ikut berdonasi pengadaan alat multimedia dan operasional dakwah. Usia boleh terputus, pahala jariah mengalir terus.